Warung nasi sepi pembeli, soalnya orang-orang pada geli. Masakan yang dibuatnya aja pada basi. Gimana orang gak jijik? Malahan di suatu hari rame pembeli. Tapi bukan pelanggan biasa, soalnya bukan dari kalangan manusia. Bu Sekar pemilik warung makin bingung. Kenapa asistennya happy, padahal warung nasi aja kosong dan sepi? Soalnya mereka berdua kayak kena ilusi. Sampai daun kering doang dianggap duit beneran. Bu Sekar langsung mau minta bantuan dukun supaya tahu apa yang jin dalam tubuhnya mau. Bu Sekar udah keikat perjanjian sama setan. Sampai dukunnya sendiri kewalahan. Mau coba dilawan, tapi malah dukunnya yang kena ulti. Kalau dilanjutin bisa-bisa dia yang mati. Ibunya bolak-balik sibuk nyari dukun yang cocok. Anak perempuannya justru asik-asikan main sama cowok tukang ngocok. Ratna diajak main ke kosan yang katanya dia lagi sendirian. Namanya akal-akalan cowok hidung belang, emang suka kelewatan. Nggak bisa namanya jaga pikiran. Giliran ceweknya udah jijik duluan, baru tuh ngerasa kayak penuh penyesalan. Jadi pelajaran, cewek itu nggak boleh gampangan. Takdir udah dapet cowok brengsek, sekarang nasib ibunya makin bengek. Pulang-pulang dari dukun bukannya sembuh, justru malah diikutin sosok jin sepuh yang bisa kelihatan cuma sama adiknya. Ratna awalnya kebingungan, ngerasa sifat ibunya kayak ada perubahan. Karena dengar suara teriakan, Ratna sama adiknya ngecek kamar mandi, yang dimana si ibu lagi dimandiin sama jin. Dengan alasannya katanya kepanasan. Tangannya juga penuh sama bentol-bentol kemerahan. Makanya Dodi disuruh ngambilin anduk buat ibunya. Yang ketika dia mau ngambilin, tapi ditahan sama jin. Kakaknya bingung sama si Dodi. Udah tahu ibunya lagi nggak sadar diri, tapi dia nambah beban lagi. Ibunya sekarang udah mulai sakit-sakitan. Bikin anaknya jadi kepikiran, sebenarnya kenapa sama si ibu? Sampai sakitnya itu, yang dimakan bubur, tapi yang dimuntahin lumpur. Ratna nyuruh abangnya buat datang ke rumahnya, tapi abangnya lagi khusyuk dulu sama sholatnya. Kalau siang ibunya kerasukan, sekarang gantian adiknya yang kejang-kejang. Udah mana beban, Ratna kakaknya jadi makin kasihan. Terus cuaca juga lagi hujan, belum lagi ditemenin sama penampakan. Abangnya Ratna nelpon balik, kemudian dia disuruh buat pulang cepetan. Ratna juga nyoba buat nyari bantuan ke rumah bibinya, yang sekaligus juga asisten ibunya. Udah bertiga begitu, pas di rumah mereka kaget ngelihat wujud si ibu lagi di kamar mandi buat mandiin si Dodi. Makin hari si ibu makin sakit-sakitan, tapi anak-anaknya masih berharap supaya ibunya dikasih kesembuhan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di